Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang operasional dasar untuk mesin EDM. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dari suplai listriknya kita pastikan sudah masuk. Kemudian yang kedua terkait dengan minyak atau oli pendingin. Nah, kita pastikan di tandon yang ada di situ kita pastikan debitnya cukup. Kemudian yang selanjutnya kita cek untuk hal-hal yang lainnya yang sekiranya perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan. Nah, di sini ada tuas untuk lubrikasi ya. Jadi ini kita pompa dulu 3 atau 4 kali. Ini difungsikan untuk memberikan pelumasan ke sistem travelnya ya. Jadi biasanya kalau di mesin-mesin CNC itu ada yang otomatis, kalau ini pakai manual, jadi harus kita ongkel dahulu ya. Yang kita pelajari adalah mesin pabrikan Aristek ya, LS, serinya LS550. Nah, ini ZNC ya, ZNC. Mesin ini dilengkapi dengan orbital system ya. Jadi dia ada kemampuan untuk melakukan pengerjaan yang arahnya ke samping ya, ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, sumbu X atau sumbu Y ya. Jadi kita bisa lakukan dengan pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk langkah-langkah menghidupkannya sama seperti mesin-mesin yang lain ya. Kita aktifkan saklar utamanya terlebih dahulu. Kemudian emergency-nya kita buka. Kita tekan start. Masih proses loading. Oke, tampilannya seperti ini untuk mesin seri ini. Nah, pertama yang dilakukan tentunya kita harus melakukan pemasangan benda kerja. Nah, pemasangan benda kerja ini kita bisa buka dulu. Nah, kita pastikan untuk debit pendinginnya dia sudah enggak ada ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk headnya terlalu ke bawah, kita bisa naikkan terlebih dahulu. Untuk menaikkannya kita bisa manfaatkan, nah ini ada di handle sini. Nah, ini ada di handle ya. Terlihat jelas seperti itu. Nah, ini ada up and down. Oke, kita coba aplikasikan. Nah, ini ya. Supaya bisa lebih cepat kita bisa tekan tombol yang warna kuning ini ya, tombol yang warna kuning. Ini ya, tekan bersamaan dengan up. Kita tekan dulu kemudian tekan up ya. Oke, cukup space untuk kita bisa melakukan pemasangan benda kerja. Untuk benda kerjanya kita contohkan menggunakan ini ya, balok aluminium. Kemudian untuk elektrodnya kita pakai tembaga. Nah, jadi untuk elektrodnya ini kita bisa manfaatkan tembaga, pakai grafit atau pakai baja biasa pun sebenarnya juga bisa ya. Tetapi untuk kemampuan penghantaran listrik yang bagus, untuk kualitas yang bagus, sebaiknya disarankan pakai tembaga ini ya. Oke, nah kita coba pasang untuk benda kerjanya. Oke, kita pasang seperti biasa, kita pasang seperti ini, kita kencangkan biasa seperti itu. Oke, kita pasang cukup seperti ini saja ya. Jadi untuk pengikatannya kita ikat cukup penting dia tidak bergeser dan
terjadi perubahan posisi gitu saja sudah cukup. Nah, ini tergantung ya, untuk benda kerja kita sesuaikan. Kalau memang nanti kita perlu adakan untuk setting kerataan atau kemiringan, harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini untuk contohnya kita buat yang sederhana saja, jadi tidak ada setting kerataan atau kemiringan atau lainnya ya. Kita asumsikan bahwa kondisinya ini sudah seperti ini. Nah, kita sesuaikan saja nanti seperti apa. Nah, kemudian kita selanjutnya kita lakukan pemasangan elektrodnya ya. Posisi pemasangannya dia ada headnya sini, kita masukkan dari sini. Oke. Oke. Ya, kita bisa masukkan dari itu kelihatan ya, kelihatan lubangnya. Nah, kita melakukan pemasangan terlebih dahulu. Pemasangannya cukup sederhana, tinggal kita masukkan saja elektrodnya ini ke dalam. Kemudian ini di sini ada kuncinya, kita bisa manfaatkan kunci L seperti ini untuk pengikatannya. Nah, ini sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, selanjutnya kalau benda kerja sudah terpasang, elektrod juga sudah terpasang. Nah, ya, kalau tadi saat pemasangan di benda kerja kita perlu melakukan penyesuaian terhadap settingan benda kerja itu sendiri, terkait ratanya, kelurusannya atau kemiringannya, atau hal-hal lain yang sekiranya perlu kita perhatikan tergantung dari produknya itu sendiri. Nah, kalau di elektroda yang perlu kita perhatikan itu juga ada hubungannya terkait dengan kelurusan dan kemiringannya ya. Jadi ada pengaturan-pengaturan untuk di pengaturan di elektrodanya ya. Jadi elektroda itu bisa diatur untuk swing kanan kirinya atau ke depan atau ke belakangnya ya. Jadi kalau saya ilustrasikan di ini di kunci L ini. Nah, ini anggap saja kunci L-nya ini adalah elektrod ya. Elektrod itu bisa kita atur terkait swing kanan kirinya seperti ini, atau ke depan atau ke belakangnya. Nah, atau rotasinya. Nah, rotasinya pun bisa diatur. Nah, mana yang kita pakai untuk melakukan pengaturan itu ada di sini. Nah, ya, kita perhatikan di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini ada yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini untuk melakukan pengaturan swing kanan kiri. Nah, misalkan ini salah satu harus kita kendorkan dulu sebagai pembuka kuncinya. Kemudian sebelah sini kita bisa kencangkan. Ini ya. Nah, kita lihat dia bergerak seperti ini. Nah, gitu. Begitu sebaliknya, kalau kita ingin melakukan adjustment dari sebelah kiri, yang ini kita kendorkan dulu. Nah, ya, kelihatan ya. Jadi kalau kita ingin melakukan dorongan ke arah kiri, berarti yang kanan yang kita tekan. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin melakukan pengaturan supaya dia rada ke sini, nah, kita dorong yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk pengaturan swing ke depan dan ke belakang, ini sama juga ya. Nah, ini jadi ada pengaturannya. Nah, sini sama sini ya. Kita mau atur ke sana atau ke sini. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya. Caranya seperti tadi. Cukup sederhana, cukup gampang sekali. Nah, kemudian satu lagi, pengaturan untuk rotasinya kita bisa manfaatkan ini. Nah, adjustment yang ini. Nah, jadi ada dua ya. Nah, ini sama ini. Nah, ini sama kayak tadi. Ya, ini kita bisa kendorkan dulu, kemudian kita bisa putar. Nah, kita perhatikan. Nah, kelihatan ya. Nah, dia bergerak, berputar. Seperti itu caranya. Ketika kita sudah melakukan pengaturan untuk posisi swing atau posisi rotasinya, jangan lupa yang sudah kita kendorkan tadi harus kita kencangkan lagi sampai kedua ujung dari ini, dan adjustment yang ini dia saling mengunci, saling berhimpitan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan setting posisi untuk pengerjaan ya. Jadi untuk pengerjaan di mana kita mau melakukan pemakanan, nah ini
bisa kita setting terlebih dahulu untuk pengaturan pergerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang atau sumbu X dan Y-nya. Untuk mesin ini masih manual. Nah, di sini. Nah, jadi ada tuasnya harus kita putar. Nah, ada putar di sini ya. Nah, ini ada penguncinya ya. Nah, pengunci. Ini kita bisa, wah, ini lama nggak dipakai sepertinya, jadi agak susah. Saya contohkan yang ini. Nah, ini ya, yang ini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini artinya kalau sudah seperti ini dia ngunci, ini berfungsi. Kalau ini kita cabut, dia putar bebas tanpa adanya pergerakan di meja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin manfaatkan ini, kita harus cari. Ya, ini ya bisa masuk di sini. Nah, ini sebenarnya difungsikan untuk safety ya. Jadi untuk keamanan. Jadi ketika mesin sedang beroperasi, ini harus kita cabut supaya ketika ini tersenggol atau apa tidak terjadi perubahan posisi di situ. Oke ya, kita bisa atur. Nah, kita bisa atur. Oke, di situ. Nah, ini sebenarnya ketika ini diputar ya. Nah, ini terrecord di sini. Sumbu X-nya. Oke. Nah, ini kalau terlalu tinggi, ini kita bisa turunkan headnya. Nah, ini kita kendorkan dulu. Nah, ini kita kendorkan dulu. Lanjut ya. Nah, jadi ini bisa kita kendorkan dulu, kemudian ini kita turunkan. Nah, ini kalau kita lihat dia bergerak turun. Jadi headnya secara keseluruhan ini kita turunkan. Kalau misalkan nanti jaraknya terlalu jauh, nah ini kita turunkan. Nah, ini kalau sudah dirasa cukup, ini kita bisa kencangkan lagi. Ya, kencangkan. Oke, cukup. Kemudian kita bisa melakukan settingnya ya. Kita setting di tengah, misalkan kita mau nyari untuk pengerjaan yang posisinya di tengah dari benda kerja. Nah, caranya ini kita bisa turunkan dulu. Nah, kita tekan tombol down dengan rapid biar pergerakannya bisa lebih cepat. Nah, ini kurang bebas ya. Oke, kita turunkan. Oke, seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup ya, sudah ada selisih perbedaan ketinggian cukup ya. Kemudian kita sentuhkan ya, kita menggunakan engkolnya ini, kita geser ya sampai dia menyentuh. Nah, ketika sudah menyentuh akan ada bunyi alarm seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke sini. Ya, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada yang namanya DRO counter. Nah, kita masuk ke X set. Ya, kemudian kita entry kan 0 ya. Ya, kita entrykan nilainya, kita rubah jadi 0 ya, 0 ya, ini ya, kita tekan 0 kemudian kita enter. Nah, sampai ini jadi 0 seperti itu. Ini sebagai acuan ya, sebagai acuan. Nah, setelah di entry seperti tadi, kita masukkan nilai 0 pada nilai X. Nah, ini untuk referensi awal. Kemudian kita cari titik yang kedua. Nah, titik pertama sudah ketemu, sudah kita sentuhkan di area sini. Kemudian nanti kita angkat, kita pindahkan di sini, kemudian kita sentuhkan di sini. Sehingga nanti akan ketemu jarak antara titik di sini dengan titik yang ada di sini. Nanti tinggal kita bagi dua, jarak antara sini dengan sini berapa. Nah, itu ketemu tengahnya untuk posisi X-nya. Caranya seperti itu, cukup gampang sekali. Oke, ini posisi sudah dipindah ke titik yang kedua. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat di layar. Ini nilainya. Nah, di layar menunjukkan posisi 120. Nah, artinya ini tinggal kita bagi dua, itu sudah ketemu posisi tengah-tengah dari benda kerja. Nah, cukup seperti itu. Ya, berarti tengah-tengahnya 60. Kita geser sampai di posisi itu. Nah, ini kita sudah geser menggunakan engkolnya ya, kita geser mejanya sudah ada di tengah.
Nah, ini sudah menunjukkan di angka 60. Ini tinggal kita input lagi bahwa di situ adalah nilainya 0 ya. Kita di accept-nya kita input lagi, jadi kita enter ya, sampai muncul seperti ini. Kemudian kita tekan 0. Oke. Nah, seperti itu. Untuk pengaturan posisi Y-nya sama seperti itu juga ya. Jadi kita cari referensi yang poin pertama, kemudian referensi poin kedua, kemudian tinggal kita bagi dua. Itu kalau misalkan posisi untuk pengerjaannya pas berada di tengah-tengah dari benda kerja. Nah, kalau sudah selesai nanti X-nya jadi 0, Y-nya juga jadi 0. Jadi kalau kita lihat di aktual benda kerjanya, dia berada di tengah-tengah seperti itu ya. X-nya di tengah, Y-nya juga di tengah. Sekarang yang ketiga yaitu setting Z-nya. Untuk setting Z tinggal kita turunkan, kita sentuhkan elektrodnya ya. Kita bisa manfaatkan ini untuk pergerakan ke bawah sampai dia menyentuh ke bawah dan berbunyi. Nah, ini ya. Nah, itu sudah menyentuh. Kalau sudah menyentuh, sama seperti tadi, kita inputkan di sini untuk posisi Z-nya. Oke, kemudian kita bebaskan sedikit biar ini. Ya, kita bebaskan sedikit. Kalau kita sudah melakukan setting seperti itu ya, sudah selesai semuanya. Berarti mesin ini untuk pengaturan benda kerja dan elektrod sudah siap digunakan. Nah, jangan lupa ini kita bebaskan supaya aman ya. Ini kita tarik lagi. Nah, itu. Oke, jangan lupa yang sebelah sana juga kita lepas juga. Kemudian selanjutnya kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, kita tutup. Ya. Nah, kalau sudah kita tutup seperti itu, nah ini untuk Nah, ini kita arahkan ke sana ya. Jadi nanti kalau misalkan ada hasil pengerjaan berupa serbuk-serbuk itu, dia bisa terangkat dan terbuang, tidak menghalangi dari elektrod dan benda kerja. Nah, ini juga kita bisa arahkan ke sana. Oke. Ya. Selanjutnya yang perlu kita laksanakan adalah kita atur debit ketinggian ini airnya, dia sampai paling tidak bisa merendam ini ya, bisa merendam benda kerjanya ya. Tetapi kalau misalkan debitnya tidak cukup ya, debitnya nggak cukup, nah airnya tidak cukup, kita semprot saja tidak masalah ya. Tetapi harus hati-hati. Nah, ini rawan terjadi kebakaran. Jadi di sini ada sensor alarm fire-nya. Nah, di sini juga ada aparnya ya. Aparnya di sini dia modelnya sprinkle. Ya, mekanisme kita tahu kalau nanti ada panas berlebih, nanti akan raksa yang ada di dalam tabung tersebut akan pecah. Nah, nanti ini aparnya dia bekerja, nanti disemprot sama dia ya. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa coba. Nah, ini ada pump ya, keterangan pump di sini. Nah, di situ ya. Oke. Coba kita matikan seperti itu. Ya. Untuk pengaturan di pengisiannya, nah ini ada dua valve ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini untuk pengaturan valve utama. Jadi untuk pengisian kalau kita ingin melakukan perendaman di benda kerja, nah ini kita bisa buka. Nah, dan ini untuk kecepatan. Nah ini, untuk pendinginan penyemprotannya. Oke. Kemudian di sini, nah ini ada dua pengaturan ya, pengaturan debit dan pengaturan untuk ini ya, buka nutup. Nah ini, nah jadi sistem airnya dia sirkulasi ya. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan untuk pemrogramannya ya. Pemrogramannya cukup sederhana, dan untuk urutan pemakaian mesinnya kita cukup mengikuti. Nah, ini 3 tahapan ini aja ya. Kalau kita lihat di sini ya kurang jelas ya. Oke. Nah, ada
DRO Counter, edit data sama EDM cutting. Nah, kalau yang pertama DRO Counter ini dia hubungannya sama pengaturan positioning ya. Jadi untuk pengaturan posisi, setting dan lain-lain. Ya, kemudian ada edit data. Nah, kita masuk ke sini kalau edit data untuk pembuatan program ya. Kita bisa new, load, edit, save as dan delete. Nah, new artinya kita membuat program baru, load kalau misalkan kita punya data yang sudah tersimpan kita bisa masuk ke sini ya, load kita enter ya. Nah, ini ada daftar yang sudah tersimpan di sini. Dia nyimpannya di sini dalam bentuk seperti ini ya, penamaannya untuk file name-nya 1 sampai 99 ya. Jadi bukan file name yang seperti sesuka kita mau kita edit, kita kasih nama apa, tetapi kita sesuaikan dengan di mesin ini. Dia bisa nyimpannya dalam file name-nya bentuk urutan angka. Ya, tinggal kita ingat-ingat kita nyimpan di angka berapa ya. Kalau misalkan kita mau buat baru, nah, kita bisa masuk ke menu edit. Nah, ini ada menu yang cukup membantu untuk yang masih tahap belajar awal dan kita kurang menguasai di pemrograman. Nah, kita bisa bantu di sini. Nah, di sini karena disediakan fungsi auto. Nah, di sini kita cek cara penggunaannya. Auto ya, misalkan auto. Nah, di sini auto. Nah, di sini ya. Nah, untuk edit parameter di fungsi auto ini ada materialnya, kita sesuaikan dulu ya. Kemudian kita ini ya, kita enter, kita mau cari apa, steel to steel, copper to steel, copper to carbide, graphite to steel atau apa ya. Kalau ini tadi kita pakai tembaga, nah ini kita manfaatkan graphite to steel. Kemudian maksimal LV-nya kita sesuaikan, kita mau pakai berapa. Tag depth ini untuk kedalaman ya. Kalau sudah kita konfirmasi. Nah, seperti ini. Dia sudah terisi. Nah, pengaturan pengerjaannya dia sudah ya, ada program pre-cutting, kemudian ada program roughing, kemudian ada di akhir ada proses finishing ya. Kalau kita lihat nilai LV-nya dia kecil, kemudian besar, kemudian balik kecil lagi. Nah, itu ya. Oke. Kalau sudah, ini perlu kita simpan ya, perlu kita simpan. Kita bisa escape, kemudian kita save. Nah, save-nya oke. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke EDM cutting. Nah, ini nanti fungsinya berupa seperti ini. Kita aktifkan untuk pengaturan parameternya, ada anti arch, auto Z. Nah, ini eco pulse. Kemudian oke, jangan lupa untuk olinya kita jalankan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal kita tekan EDF cut saja, kita confirm ya. Nah, dia sudah mulai bekerja ya. Nah, ini untuk depth-nya ada kontrolnya di sini, dia baru berjalan 7%. Nah, ini kalau kita lihat di pengerjaannya seperti ini. Kurang terlihat ya. Nah, itu ya, terlihat percikannya seperti itu. Oke, cukup. Jadi seperti itu cara singkat untuk mengoperasikan mesin EDM. Nah, cukup sederhana ya, cukup sederhana. Bila kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nah, bisa komen untuk kita bisa diskusikan. Terima kasih.